bagi para Colombians sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik, alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Colombians, perkenalkan saya Dr. Timotheus Richard, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Pada video bersama dokter kali ini, saya akan share kepada kalian mengenai terapi diabetes, insulin, dan obat diabetes oral ya Colombians. Untuk kapan harus menggunakan insulin pada seorang pasien diabetes, harus kita bedakan dulu untuk diabetes tipe 1, diabetes gestasional atau diabetes kehamilan, atau diabetes tipe 2. Untuk diabetes tipe 1 dan diabetes gestasional harus menggunakan insulin untuk mengontrol gula darahnya. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 memang ada beberapa kondisi yang harus menggunakan insulin. Kondisi-kondisi tersebut adalah diabetes yang terlalu tinggi atau HbA1c di atas 9, pasien-pasien dengan kondisi berat seperti dirawat di rumah sakit, kondisi-kondisi berat seperti gangguan ginjal, gangguan jantung, atau ada komplikasi lain seperti stroke, ya, atau gangguan-gangguan pembuluh darah, atau bahkan ada luka di kaki. Untuk faktor resikonya sebetulnya ada banyak sekali, tapi salah satu yang paling penting adalah pertama riwayat dari keluarga, apakah dari orang tua, ibu ataupun ayah atau saudara kandung ada yang terkena diabetes. Kedua, lifestyle. Apakah memang dari sejak muda sering sekali makanan konsumsi yang tinggi gula atau tinggi karbohidrat? Dan pasien-pasien dengan obesitas pun juga memiliki resiko tinggi terkena diabetes. Dan jangan lupa, untuk pasien-pasien yang memang sering sekali jarang olahraga atau mungkin mengikuti sedentary lifestyle ya, atau dalam tanda kutip mager, nah itu juga memiliki resiko untuk terkena diabetes. Oke, untuk gejala awal diabetes itu biasanya banyak minum, serasa lapar terus jadi pengen makan ya, dan yang terakhir adalah kencing-kencing terus. Jadi ini adalah trias diabetes ya, polidipsi, polifagi, poliuri. Ya, dan kemudian biasanya disertai juga dengan penurunan berat badan yang tidak diketahui atau unexplained weight loss ya. Jadi dari situ kita bisa ketahui dan dibuktikan dengan pemeriksaan gula darah yang tinggi. Untuk pemeriksaan diagnosisnya cukup mudah. Jadi kalau di laboratorium kita di Rumah Sakit Columbia Asia BSD, kita memiliki pemeriksaan yang cukup lengkap untuk memeriksa diabetes. Salah satunya dengan pemeriksaan gula darah, puasa, sewaktu atau 2 jam setelah makan. Dan juga ada yang disebut dengan HbA1c untuk melihat rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir. Untuk pengobatan sendiri di Rumah Sakit Columbia Asia BSD, kita memiliki pengobatan yang cukup lengkap ya, dari insulin, ya, obat suntik lain yang non-insulin, bahkan obat diabetes minum ya, untuk atau diabetes oral. Kita semua juga lengkap di Columbia Asia BSD. Untuk pertanyaan ini sangat banyak sekali ditanyakan oleh pasien-pasien ya, jadi yuk kita sama-sama luruskan. Untuk pasien-pasien yang sudah menggunakan insulin, kita harus evaluasi lagi. Apakah memang ada penyakit-penyakit penyerta atau komplikasi dari diabetes yang memang mengharuskan pasien tersebut menggunakan insulin seumur hidup? Jika pasien-pasien ini ternyata belum pernah menggunakan obat anti-diabetes sebelumnya, kita akan evaluasi apakah pasien ini bisa kita switch dari penggunaan insulin ke obat minum. Jika memang pasien tersebut memiliki dosis insulin yang rendah dan compliance minum obat yang bagus, kita akan coba untuk switch obat tersebut. Kalau misalnya memang berhasil, kita akan teruskan dengan obat diabetes oral atau diminum. Kalau misalnya memang ternyata gagal, berarti kita harus kembali lagi ke insulin. Karena pada prinsip dari terapi diabetes adalah mencapai target glikemik yang sesuai untuk pasien tersebut. Dan untuk meluruskan image ya soal insulin, bahwa insulin itu sebetulnya obat yang paling baik dari semua terapi diabetes. Ya, insulin itu adalah salah satu obat yang paling bagus. Jadi nggak harus ya kalau pasien yang dapat insulin itu adalah pasien yang udah berat atau sudah terminal ya dan lain-lain. Sebetulnya tidak. Jadi insulin tetap menjadi pilihan yang cukup baik untuk digunakan sebagai terapi diabetes. Oke, baik. Cara mengelola diabetes saat sudah terkena, yang paling penting nomor 1 adalah pola makan. Pola makan nomor 1, nomor 2 adalah obat-obatan, nomor 3 adalah aktivitas. Jadi kalau makannya bagus, diharapkan obat-obatan yang diberikan dapat mensupport
terapinya agar gula darahnya cepat terkontrol. Olahraga pun juga membantu ya. Jadi kalau misalnya tidak olahraga, pasti lebih akan sulit turun. Kalau sudah olahraga, dibarengi dengan makan yang bagus, dibarengi juga dengan obat-obatan yang sesuai, gula darahnya pasti akan terkontrol dengan baik. Cara mencegahnya adalah yang pertama, know your risk atau ketahui dulu resiko Anda. Kalau memang teman-teman semua memiliki resiko terkena diabetes di kemudian hari, jangan lupa untuk dilakukan screening. Yang kedua adalah hindari makanan-makanan tinggi karbohidrat dan refined sugar. Ya. Dan kemudian olahraga, aktivitas, get active, get healthy, dan jangan lupa screening. Sekian informasi seputar terapi diabetes, insulin, dan obat diabetes oral ya Columbians. Tetap update informasi terkini bersama dokter, semoga bermanfaat dan salam sehat.